Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, pada hari ini saya akan membuat video tentang pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, materi diabetes mellitus pada kehamilan, dan yang kedua, materi hyperemesis gravidarum pada kehamilan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelia Misa, NIM 221420109. Saya kelas A1 semester 4 di Fakultas Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen Nurse Michelle Kairopan Escape MKes. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video pemaparan dan materi dari saya. Masuk dalam materi yang pertama, yaitu diabetes mellitus pada kehamilan. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. DM pada kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi. Pencegahan dan penanganan DM sangatlah penting pada kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Jenis-jenis diabetes mellitus ada dua. Yang pertama, diabetes mellitus pragestasi atau DMPG. DMPG adalah DM yang sudah ada sebelum kehamilan. Wanita dengan DMPG memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan seperti makrosomia atau bayi besar, kelahiran prematur, kematian janin, preeklamsia, diabetes gestasional atau DMG. Yang kedua, diabetes gestasional atau DMG. DMG adalah DM yang pertama kali terjadi selama kehamilan. DMG biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga pada kehamilan. Wanita dengan DMG memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan seperti makrosomia atau bayi besar, kelahiran prematur, persalinan cesar, hipoglikemia pada bayi baru lahir, risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari untuk ibu dan bayi. Faktor risiko diabetes mellitus. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko DM pada kehamilan, antara lain riwayat keluarga DM, riwayat DM sebelumnya, kegemukan atau obesitas, usia lanjut saat hamil atau lebih dari 30 tahun, riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kg, dan terakhir sindrom ovarium polikistik atau disingkat jadi SOPK. 1. Menjaga berat badan ideal sebelum dan selama kehamilan. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. 3. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. 4. Menghindari stres. 5. Berhenti merokok. 6. Memeriksa kadar gula darah secara rutin. Dan terakhir, menerapkan gaya hidup sehat dapat membantu mencegah DM pada kehamilan. Penanganan diabetes mellitus. 1. Terapi nutrisi. Terapi nutrisi menentukan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan gula darah ibu hamil. 2. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik melakukan minimal 30 menit sehari. 3. Obat-obatan. Metformin adalah obat yang paling sering diresepkan untuk DM pada kehamilan. Insulin juga dapat digunakan jika metformin tidak efektif. Pemantauan kadar gula darah. Memeriksa kadar gula darah secara rutin untuk memastikan kadarnya terkontrol. Dan yang terakhir yaitu pendidikan diabetes.
memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang DM dan cara mengelolanya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hyperemesis gravidarum pada kehamilan. Pengertian hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum atau disingkat jadi HG adalah mual dan muntah yang parah dan berkepanjangan selama kehamilan. Hyperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan elektrolit, dan penurunan berat badan yang signifikan. Hyperemesis gravidarum dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Gejala hyperemesis gravidarum: mual dan muntah yang parah dan berkepanjangan atau lebih dari 5 kali sehari, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan atau lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil, dehidrasi, kelelahan, pusing, sembelit, dan sakit kepala. Hyperemesis gravidarum. Penyebab pasti hyperemesis gravidarum tidak diketahui, tetapi beberapa faktor dapat meningkatkan risikonya, antara lain kadar hormon kehamilan yang tinggi atau human chorionic gonadotropin atau HCG, riwayat HG pada kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga hyperemesis gravidarum, kehamilan kembar atau multiple, kehamilan pertama, obesitas, diabetes mellitus, dan depresi. Pencegahan hyperemesis gravidarum. Meskipun tidak ada cara pasti untuk mencegah hyperemesis gravidarum, beberapa strategi dapat membantu mengurangi risiko, antara lain 1. Makan makanan kecil dan sering, 2. Minum banyak cairan, 3. Menghindari makanan dan minuman yang memicu mual dan muntah, 4. Istirahat yang cukup, 5. Kelola stres, dan terakhir gunakan obat-obatan antiemetik atau obat mual yang diresepkan oleh dokter. Penanganan hyperemesis gravidarum. Penanganan hyperemesis gravidarum tergantung pada tingkat keparahannya. Pada kasus ringan, pengobatan rumahan seperti yang disebutkan di slide sebelumnya mungkin cukup. Pada kasus yang lebih parah, ibu hamil mungkin perlu dirawat di rumah sakit untuk menerima 1 cairan intravena atau IV untuk mencegah dehidrasi, 2 obat-obatan antiemetik yang lebih kuat, dan yang terakhir adalah suplemen gizi. Baiklah teman-teman, itulah presentasi atau pemaparan materi dari saya tentang 2 materi. Yang pertama, diabetes mellitus pada kehamilan, dan yang kedua yaitu hyperemesis gravidarum pada kehamilan. Baiklah teman-teman, sebelum saya menutup video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Ayo kejar dan raih mimpimu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih.